Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil lamimi. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Al-Fatihah binatil futuh al-munawwar rasul khutabatin nasuh salih al-jasadi wa ruhil hadratin nabi musafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam samila syekhina mu'allif al-kitab al-imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa samila syekhina al-habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid wa samila syekhina Ki Haji Ahmad Faisal wa samila Ki Ahmad Rifai samila Ki Haji Yusuf Muhammad samila Ki Abdul Hamid wa samila jami' ahli hadirin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yataghashahum bi rahmal maghfirah wa yanfa'una bi asarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abul Walidi qala haddatsana Syu'batu qala akhbarani Abdullah ibnu Abdillah ibni Jabrin qala sami'tu Anasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul imani hubbul ansar wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Alhamdulillah ala ni'matillah wa ala barakatillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, para asatidah, para guru-guru yang saya hormati, Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Zainuddin, kita doakan beliau panjang umurnya, fi sihhatin wa lutfin mu'afiyah. Juga para asatidah, para guru-guru sekalian dari masjid dan musholla, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir dikasih kesehatan yang afiah, rezeki yang halalan thayyiban mubarakah, ilmu yang nafi'ah, mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah, saya mohon izin pada kajian kali ini saya membuka kitab Sahih Al-Bukhari, karena memang sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita, harusnya pembukaannya malam minggu semalam. Sebagaimana rutin kita ini
buka pengajian Sahih Bukhari sebulan sekali di awal bulan setiap malam minggu. Ya, walaupun nggak mesti minggu pertama atau minggu kedua, karena saya di malam Ahad atau malam minggu itu berbarengan jadwalnya ngajar di Masjid At-Taubah Akri. Jadi At-Taubah selang-seling, nah selingannya di sini. Ya alhamdulillah bisa berkesempatan untuk ya mengisi di kajian kuliah subuh ini yang masya Allah jamaahnya luar biasa. Ya mudah-mudahan nanti hidangan pas harapannya luar biasa juga insya Allah. Biar makin semangat nih Ustaz ya. Alhamdulillah kita ya, sudah masuk kepada hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abul Walid, telah menyampaikan kepada kami Abul Walid. Qala, ia berkata. Kata Abul Walid ini gurunya Imam Bukhari. Kata gurunya Imam Bukhari, qala, ia berkata, haddatsana Syu'bah, telah menyampaikan hadis kepada kami Imam Syu'bah. Kata Imam Syu'bah, qala, ia berkata, akhbaroni Abdullah bin Jabr, telah menyampaikan hadis kepada kami Abdullah bin Jabr. Qala, sami'tu Anas, aku mendengar langsung dari Sayyidina Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadirin, berkahnya kalau kita baca Sahih Bukhari. Itu nama perawinya, nama yang menyampaikan hadisnya disebut. Kenapa? Kata ulama, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Setiap nama orang soleh kita sebut di majelis kita, maka turun rahmat dari Allah. Makanya kita sebut namanya tadi Abul Walid, ya Imam Bukhari, Imam Syu'bah, Imam Abdullah bin Abdullah disebut walaupun kita nggak kenal, tapi itu sudah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pelajarannya buat kita tadi itu kalimat haddatsana, telah menyampaikan hadis kepada kami. Berarti ngambil ilmunya rame-rame. Ngomongnya kami soalnya. Kemudian lapas yang kedua, akhbaroni, menyampaikan hadis kepada aku. Berarti nyari ilmunya masing-masing. Jadi pelajarannya, kalau belajar nggak mesti bareng-bareng. Ya, kita ngaji bareng-bareng nih. Mau nambah ilmu, pulang ikutin rumah ustadznya. Ya, mobil ustadz kemana ikutin tuh ya. Ngapain kita? Guru, saya mau ngaji khusus sama antum. Nah yang begitu banyak kan biasa ilmunya hadirin. Ya. Kalau orang belajarnya hanya ngandelin di majelis taklim kayak begini, ilmunya kurang banyak. Bagaimana mau banyak? Ikutin ke rumah gurunya. Minta guru, izinin saya ngaji khusus berdua sama antum. Nah, itu banyak kan hadirin. Nah kalau guru-guru di pulau, caranya mijitin. Mijitin. Jadi kalau kita ke rumah kiai mau dipijit ya, oh boleh, kan sendiri itu berdua kan dipijitin. Nanya dah, kiai hukum ini apa? Oh hukumnya begini. Kalau ini hukumnya apa? Oh begini. Dapat ilmu tuh. Ini yang bisa kita ambil pelajarannya tadi, bahwasanya para sahabat orang-orang soleh ngambil hadis kadang beramai-ramai, kadang sendiri. Nah kebetulan nih kita yang ngambilnya rame-rame. Apa bunyi hadisnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang lagi viral nih. Kebetulan pas banget emang. Saya nggak ngepas-ngepasin, pas banget pembahasannya. Ayatul iman hubbul ansor. Tanda ya. Ayat maknanya tanda. Tanda seseorang punya iman adalah mencintai kaum Ansor. Ya. Siapa kaum Ansor? Ya bukan ini ya, bukan NU bukan ya. Itu GP Ansor, hadirin beda ya. Kaum Ansor yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat-sahabat Rasul yang berasal dari kota Madinah, ya. Yang merupakan anak keturunan dari dua kaum namanya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Namanya kaum apa? Ansor. Ya. Asal katanya Ansor hadirin berasal dari kata An-Nasr yang bermakna pertolongan. Maka Ansor maknanya kaum yang banyak menolong. Bagaimana nggak nolongin Nabi?
Nabi sampai pengen dibunuh di kota Mekah. Nabi hijrah tanpa membawa rumah, ya, tanpa membawa banyak harta, ya, nggak bawa apa-apaan hadirin. Sekarang nih seandainya nih orang-orang Al-Mu'awanah, ya, hijrah ke Cikampek misalnya, Pak Soleh hijrah ke Cikampek, ya, rumah dibawa nggak? Tinggal. Harta tinggal nggak? Bini bawa bini. Apa cari lagi di sono tadi? Coba antum hadirin bayangkan, antum bangun rumah besar, terus antum hijrah, rumah nggak dibawa hadirin. Di sana nginep di mana? Tuh. Orang Ansor yang bukain rumah mereka. Ayo sahabat yang mau nginep di rumah saya. Itu luar biasa. Sampai Nabi ketika di Madinah, yang pertama dikerjakan sama Nabi satu, bikin masjid. Bikin masjid dulu, ala kadarnya, ya. Makanya kalau kita punya masjid kurang bagus, belum rapi, jangan sedih. Masjid kita lebih bagus daripada Masjid Nabawi zaman dulu. Masjid Nabawi nggak ada AC-nya Pak Soleh, nggak ada. Ya. Kalau ada AC-nya mungkin sahabat kepulusan juga kali ya. Yang kedua yang Nabi kerjakan adalah apa? Mempersaudarakan antara kaum muhajirin yang hijrah dengan kaum Ansor. Sampai-sampai nih kaum Ansor bantuin nih orang muhajir. Yang pertama ditawarkan, mau tinggal nggak di rumah aneh. Yang kedua, bini aneh 3 nih lebih atuk buat antum. Allahu Akbar. Bini dikasih hadirin. Lah kita sayang ya hadirin ya, ngumpulin susah-susah kasih orang hadirin. Karena seandainya hadirin ada orang datang dari luar negeri gitu, antum punya bini 3, kita punya bini 3 hadirin nih, diminta atuk kita kasih nggak? Hah? Kasih gak? Boro-boro dikasih ya. Lihat juga jangan hadirin. Lihat bagaimana sahabat nih Ansor, jangankan tempat tinggal, bini dikasih. Yang ketiga, mereka tawarkan modal buat orang-orang yang hijrah, ya, buat dagang lagi di Madinah. 3 yang ditawarkan, tuh luar biasa. Ya. Bukan hanya itu hadirin, kaum Ansor nih nolongin Rasulullah. Ya. Nolongin Rasulullah. Setiap acara apapun mereka yang paling dulu maju membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang membantu Rasulullah dalam Ustaz, dalam Ustaz, depan Ustaz, depan. Kalau ada orang yang bantu Rasulullah, nolongin Rasulullah, nyebarkan dakwah Rasulullah, kita cinta dengan orang itu pertanda keimanan. Jadi kalau kita mau ngecek iman, lihat bagaimana cinta kita dengan orang-orang yang nolong Rasulullah. Kalau kita mau ngukur iman kita, lihat bagaimana cinta kita dengan orang-orang yang ngikutin ajarannya Rasulullah. Saya mau tanya, sekarang ada gak kaum Ansor? Sekarang ada gak kaum Ansor? Udah gak ada, udah meninggal semua. Yang ada siapa? Yang ada sekarang pewaris daripada kaum Ansor, yaitu orang-orang yang mendukung dakwahnya Nabi. Siapa itu? Ulama. Nah, ya. Jadi tanda iman kita kuat kalau kita cinta pada ulama. Kenapa cinta sama ulama? Tanda iman kuat karena yang sekarang nerusin dakwah Nabi adalah para alim ulama. Yang jadi kaum Ansornya sekarang ulama. Jadi jangan sembarangan ini ulama ini. Yang kedua, ayatun nifaq, ayat atau tanda ciri orang munafik adalah bughdul ansor, benci dengan kaum Ansor. Berarti juga sama tadi, benci dengan ulama. Nah, jadi kalau kita hadirin ya, punya tetangga ustadz, di lingkungan kita ada ustadz, kok kita gedeg banget sama dia ya? Cek hati kita, ya, cek hati kita. Tapi kalau kita seneng ame ustadz, ketemu di tengah jalan negor, dia ceramah kita nyimak, kita dengerin, nah tanda-tanda hati kita kuat iman. Tuh ya, pernah nggak ngalamin begitu? Ya. Di saat hati kita kadang-kadang kok nggak enak sama ustadz ini, bisa jadi juga itu ustadz nggak bener juga. Karena kaidahnya begini. Setiap ustadz belum tentu ulama.
Ingat ya, ustadz belum tentu ulama, tapi ulama sudah pasti ustadz. Makanya mohon maaf hadirin, yang namanya ustadz kiai itu ragamnya model-model. Ya, kalau kata ya penceramah tuh saya pernah dengar, kiai itu nomor 1 ada kiai tutur. Tahu kiai tutur? Kiainya tukang ceramah, kesono sini ceramah. Yang kedua ada kiai catur. Ngapain kiai catur? Ya, ngurusin politik. Saban ngaji kagak nongol, pas zaman politik aja nongol mulu. Nah, ini namanya kiai apa tuh? Kiai catur. Ya. Sering dekat sama pejabat. Tuh. Yang ketiga ya kiai sembur. Tahu kiai sembur? Ada orang sakit, Pak Kiai minta obat, namanya kiai apa tuh? Sembur. Yang keempat ada kiai ngawur namanya. Kiai ngawur, ngajar kagak, sholat kagak, yang ada ngurusin batu cincin mulu nih ya. Giliran tahlilan datang dia pakai sorban. Nah ini yang namanya ngawur ini. Kiai bukan ngurusin umat, bukan ngajar, malah sibuk ngurusin berkat. Kalau di kampung saya namanya Uzbek, tahu Uzbek? Ustadz Besek. Ini artinya apa? Belum tentu yang dipanggil ustadz itu ulama. Karena beda ustadz di Mesir sama ustadz di Jakarta, beda hadirin. Coba kita ke Mesir dah. Ya. Kata orang Mesir namanya ustadz itu profesor doktor. Profesor di sini siapa aja jadi ustadz, suka megang mic aja lama-lama jadi ustadz juga ya. Ajat jadi ustadz, suka mimpin tahlil jadi ustadz, akhirnya semua jadi profesor doktor semua di sini. Bahkan kadang-kadang punya anak ustadz, bapaknya jadi apa tuh? Ustadz, padahal bapaknya nggak ngaji hadirin. Ya kita nggak mempermasalahkan itu bukan ya. Saya cuma mau bilang tadi ada ulama yang betul-betul ulama. Ciri ulama yang pertama, kalau kita ngelihat dia tuh ya kerjaannya belajar, kalau nggak di ibadah, kalau nggak di zikir, ya itu aja kerjaannya. Itu namanya ulama. Ya, mohon maaf ya, saya nggak mengatakan yang berpolitik itu bukan ulama, bukan. Saya berbaik sangka sama ulama-ulama yang masuk politik, mereka sedang mengatur siasat hadirin. Ya, karena yang namanya pemerintah juga butuh ulama, butuh penasehat. Ya. Nah ini yang mesti kita hindari. Sekarang lagi rame nih. Masalah apa? Masalah orang yang membatalkan nasab habaib hadirin. Ya. Saya lagi banyak menulis di Facebook tentang masalah ini. Ya, saya tulis. Ya mungkin sebagian udah dengar ya. Siapa yang bikin tesisnya kan ada namanya Kiai Haji Imaduddin namanya ya. Dia membuat tesis, membuat satu teori bahwasanya keturunan Nabi lewat jalur Ba'alawi itu terputus. Ya. Sekarang tuh yang As-Segaf, Al-Habsyi, bin Yahya, bin Jindan dan sebagainya itu yang kita kenal habaib lah ya. Itu katanya nggak ada, itu putus. Itu bukan zuriat Nabi hadirin. Ya. Apakah ini tesis benar gitu? Ya. Simpelnya begini. Kita asumsikan aja, misalnya itu tesis benar. Ya. Katakan ya, asumsikan aja ya. Sekarang saya mau cerita, orang Jakarta dari zaman dulu belajar ngajinya sama siapa? Habib Ali Kuitang. Semua kenal Habib Ali Kuitang. Musola Al-Wusta, Masjid Al-Wusta, Masjid Al-Mu'awana, Masjid Al-Abror, semua masjid sepanjang jalan Jakarta Selatan udah pernah didatengin Habib Ali Kuitang. Semua mengakui para guru-guru bahwasanya Habib Ali Kuitang itu guru mereka. Bahkan murid-murid Habib Ali Kuitang, siapa contohnya? Habib Ali bin Husain Al-Attas. Ya, Habib Salim bin Ahmad Jindan, murid Habib Ali Kuitang. Termasuk murid Habib Ali Kuitang, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kenal Kiai Abdullah Syafi'i? Yang punya Asy-Syafi'iyah. Itu murid Habib Ali Kuitang. Siapa lagi? Kiai Haji Thohir Rohili yang punya At-Tahiriyah. Itu juga murid Habib Ali Kuitang. Dan lain-lainnya se-Jakarta hampir seluruh orang itu belajarnya dengan Habib Ali Kuitang. Berarti Habib Ali Kuitang guru bukan? Guru bukan?
Ulama bukan? Ya, baik. Seandainya Habib Ali Kuitang bukan Habib, ya, pantas gak kita menghormati Habib Ali Kuitang? Wajib gak hormat? Kenapa wajib hormat? Karena guru. Karena ulama. Meskipun beliau bukan Habib nih, ya, wajib gak kita hormat beliau? Wajib. Karena guru kita dan juga ulama. Ya, saya belajar dengan, ya, guru saya. Ya, banyak guru saya. Sebut saja satu dah, ya. Kiai Ahmad Rifai. Kiai Ahmad Rifai belajar dengan orang tuanya, Kiai Utsman Syarif. Kiai Utsman belajar dengan Habib Salim bin Jindan. Habib Salim belajar dengan Habib Ali. 4 generasi. Ya. Dekat gak nih? Gurunya guru bukan? Guru. Gurunya gurunya bukan? Guru. Jadi kalau saya menghormati Habib Ali Kuitang sebagai seorang guru, wajib apa boleh? Wajib. Mesti habaib saya hormatin? Enggak. Siapapun guru, mau habaib kek, mau bukan habaib kek, wajib dihormati. Maka kesimpulannya, kalau seandainya orang Jakarta tidak menghormati Habib Ali Kuitang sebagai seorang guru, maka ada yang bermasalah di dalam keimanannya. Ini ciri orang munafik. Masya Allah. Kita bagaimana nggak cinta dengan Habib Ali, hadirin? Mungkin karena kita nggak ngalamin zaman beliau, ya, nggak ngalamin. Mungkin ada sebagian yang ngalamin zaman anak-anaknya. Ini pelajaran besar buat kita. Bagaimana jasanya Habib Ali Kuitang. Kalau mau tahu tentang jasa Habib Ali Kuitang, silakan buka YouTube. Di pengajian saya namanya Mahya tentang kemerdekaan tanggal 17 Agustus tuh. Saya punya videonya. Nanti banyak yang menjelaskan, di situ ada Ustadz Anto Jibril sama Ustadz Abdi Kurnia. Nanti silakan buka di YouTube lebih panjangnya tentang perjuangan Habib Ali untuk kemerdekaan. Berarti Habib Ali pahlawan bukan? Bukan hanya guru, bukan hanya ulama, tapi yang ketiga pahlawan, hadirin. Wajib gak kita hormati? Bukan sekedar pahlawan, Habib Ali wali min auliyaillah, kekasih Allah. Bagaimana tidak dikatakan kekasih Allah? Suatu hari Habib Ali ditangkap sama Jepang, hadirin. Habib Ali itu dengan Belanda dekat, hadirin. Belanda tuh sayang sama kita sebenarnya. Jadi kalau kita bandingkan penjajah Belanda dengan Jepang, ini parahan Jepang, hadirin. Walaupun cuma 3 tahun, cuma nyeksenya nggak tanggung-tanggung. Belanda ketika di sini enggak, hadirin. Dia masih respect sama ulama selama ulama tidak berbicara politik. Kalau bicara ibadah silahkan. Bahkan di zaman Belanda pula satu-satunya mufti, ya, mufti satu-satunya di Indonesia yaitu Mufti Sayyid Utsman bin Yahya, hadirin. Sekarang ada gak mufti? Enggak ada. Ya, adanya MUI sekarang. Zaman dulu mufti. Nah ternyata setelah zaman Jepang, Habib Ali ternyata luar biasa, hadirin. Mau ngajar di Jami Al-Makmur. Habib Ali dulu ngajar di Tenabang, hadirin. Dari Kuitang jalan kaki ke Tenabang. Jauh nggak? Jauh. Itu mungkin ame Pulo, ame Al-Muawanah kayak gitu. Saya nggak sanggup, hadirin, sholat subuh di sini pakai jalan kaki, hadirin. Tadi ada yang jalan kaki gak? Jauh-jauh. Nah, yang dari jauh biasanya naik motor ya. Kadang mau ke warung aja naik apa tuh? Naik motor. Saya dari Kampung Pulo, dekat kan Pulo, dekat, tahu Pulo. Jalan naik mobil. Habib Ali dari Kuitang ke Tenabang jalan kaki, hadirin. Tiba-tiba beliau ajak nih muridnya namanya Ustadz Yahya. Ketika keluar, ayo baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Habib Ali keluar bersama muridnya Ustadz Yahya. Di tengah jalan baru sampai Tugu Tani katanya. Dihadang sama Jepang. Tuan mau kemana? Ditodong senjata. Mau ngajar tuan, mau ngajar ya. Mau ngajar di masjid. Udah diliatin, udah pengen ditembak, hadirin. Subhanallah, karomah, berkah daripada doa lewat, hadirin. Yuk jalan, tuh jalan. Tuh. Sampailah suatu hari Habib Ali Kuitang ditangkap di penjara sama Jepang.
Belanda nggak berani, Belanda hormat sama Habib Ali. Yang berani orang Jepang aja, ditangkap, di penjara. Saya pernah dengar dari Habib Ali kalau nggak salah. Beliau cerita, katanya Habib Ali Kuitang ketika di penjara malam sholat tahajud itu ada cahaya dari langit yang turun ke dalam kamar tempat tahanannya. Ya. Pernah nggak sholat ada cahaya muncul gitu? Hah? Ya paling lampu, bini nyalain gitu. Kalau kita lagi merem begini kan, tahu-tahu terang. Wah, karomah apa nih katanya? Ternyata bininya nyalain lampu, bukan karomah, hadirin gitu ya. Ini subhanallah tuh Habib Ali. Ya. Ini dalil bahwasanya Habib Ali seorang wali. Ya. Nah makanya tadi Habib Ali bukan hanya seorang guru, bukan hanya seorang ulama, bukan hanya seorang apa? Pahlawan, tapi Habib Ali Kuitang juga seorang aulia. Nah, yang saya heran ada orang, ya, ketika dia membatalkan nasab habaib, dia bukan keturunannya, tapi dia juga menjelek-jelekan Habib Ali Kuitang tuh. Siapa orang yang menjelek-jelekan aulia yang sudah disepakati kewaliannya, ya, maka sama juga mereka ya, menjelek-jelekan kaum Ansor. Yang mana menjelekkan kaum Ansor, benci sama kaum Ansor, ciri-ciri orang munafik. Ya. Nah, kita mesti waspadai hadirin ini. Kenapa? Innal munafikina, ya, mereka itu nanti fid darkil asfali minan nar, tempatnya di neraka yang paling bawah hadirin. Ya. Makanya kita perlu cek keimanan kita kalau kita ngelihat aulia, ya, ngelihat habaib, ngelihat ustadz, lihat muallim, hati kita girang, alhamdulillah tuh. Ya. Tapi kalau hati kita suntuk, hati kita gedek sama orang kayak begitu, nauzubillah min dzalik tuh ya. Nah ini hadirin ya. Jadi bisa kita simpulkan tadi ya, siapa orang yang cinta kepada alim ulama, cinta kepada aulia, itu tanda orang itu punya kuat iman. Ya. Makanya antara Abu Jahal dengan Abu Bakar, ini kan sama-sama Abu, dua-duanya abu-abu nih. Abu Jahal amnya Abu Bakar ya. Abu Bakar ngelihat Rasul sebagaimana Abu Jahal ngelihat Rasul. Pertanyaannya, kita nih pernah nggak terbetik di pikiran begini ya? Enak banget jadi sahabat ya. Pernah nggak begitu? Enak banget jadi sahabat Nabi ya, bisa ngelihat Nabi tiap hari. Tuh. Ini hadirin, Nabi kalau sholat hadirin, itu kalau kita kan ngisi sap acak ya. Ini sahabat kalau ngisi sap kanan dulu, sampai kanan. Saya pengen lihat setelah salam, saya pengen langsung lihat mukanya Nabi. Allahu Akbar. Tuh sahabat saking fanatiknya sama Nabi. Ya, antum bisa bayangkan bagaimana indahnya Rasul. Pengen nggak jadi sahabat Nabi? Tapi pertanyaannya, kita kalau hidup di zaman Nabi bisa dua kemungkinannya. Jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal. Wah enggak lah Ustaz, maksud saya jadi Abu Jahal sih. Saya Abu Bakar dong. Kan saya punya iman. Enak aja. Belum tentu hadirin. Iman yang kita aku ada di dalam hati kita. Cinta yang kalau kita bilang tiap hari aku cinta Allah, cinta Rasul, itu iman sama cinta perlu nggak diuji? Kita bisa jadi bisa ngomong cinta sama Nabi, tapi ketika diuji sama Nabi, diuji sama Allah, belum tentu lulus ujian hadirin. Ya. Kan ujian berat gak hadirin? Berat. Maka ini sekarang lagi diuji sama Allah. Kita nih mau jadi Abu Jahal apa mau jadi Abu Bakar? Ya. Apa bedanya Abu Jahal dengan Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq melihat Nabi, tapi memandang Nabi dengan pandangan keimanan. Ya. Pandangan keimanan, pandangan takzim. Ya. Sebagaimana Salman Al-Farisi yang usianya lebih tua dari Rasul, memandang Nabi, memandang Rasul dengan pandangan keimanan, takzim, hormat. Tapi Abu Jahal enggak. Abu Jahal mandang Nabi dengan pandangan ya kemanusiaan, bukan keimanan. Sehingga Abu Jahal bilang, itu mah ya, di bawah aneh dia, mudaan dia daripada aneh. Kecilnya gue tahu anak yatim, ya, kecilnya orang susah. Tuh. Jadi meremehkan enggak? Karena yang dilihat apanya tuh? Sisi
kemanusiaannya. Ya. Jadi kalau kita ngelihat ulama, ngelihat aulia, ngelihat guru, jangan lihat sisi kemanusiaannya. Guru kita makan, habis makan buang air, jangan dibilang guru berak juga, sama kayak kita. Guru juga ngantuk juga, sama kayak kita. Ya iyalah, guru kita kan manusia. Kecuali kita sanggup belajar sama bangsa malaikat, baru guru kita hebat. Lah gimana belajarnya? Ya. Masa malaikat ngajar di sini kan repot kita. Nah jadi kembali lagi tadi, ya. Bagaimana cara kita memandang itu yang paling penting. Ya. Makanya nomor 1 kalau kita mau hadir majelis, bersihin dulu segala ego kita. Ya. Kalau kita datang ke dalam majelis dengan hati yang kotor, maka yang kita pandang juga kotor. Kita ngelihat teman kita kotor, lihat majelis jadi kotor, lihat guru jadi kotor, pandangan jelek aja. Tapi kalau kita punya hati bersih, mandang guru pun bersih, mandang jamaah lain bersih. Tahu nggak orangnya hatinya kotor gimana? Datang ke majelis tapi takut sendalnya hilang, itu namanya pandangannya kotor. Hadir. Ada gak yang punya perasaan begitu hari ini? Datang nih, masuk ke dalam nih, tuh sendal hilang kali ya gitu. Nah itu sudah kotor hadirin. Kita menduga bahwa orang yang sholat itu akan niat nyolong apa? Sendal kita. Makanya demi menghindari kejadian kayak begitu, datang di sini sendal bagi 2, 1 taruh sono, 1 taruh situ. Aman gak tuh? Aman. Diambil juga. Emang dasar dah ya. Jadi kembali lagi tadi ya. Nih kalau kita mau selamat, nih fitnah akhir zaman hadirin. Tiap tahun ada aja yang begini. Ya. Dulu kita dipisah tuh. Ada Habib A sama Habib B, bener gak? Lagi zaman pilpres dulu ya. Habib A, yang milih Habib A, bener katanya gitu. Yang milih Habib B, munafik. Nauzubillah men. Sampai ada tulisan dilarang menyolatkan orang munafik begitu. Ya Allah ya. Dulu zaman tahun 2019 hadirin. Ya. Pemilihan DKI juga, pemilihan presiden juga. Saya katakan mohon maaf ya, yang begitu berlebihan. Ya. Ada orang munafik, bagaimana Ustadz tetap sholatin di masjid. Cuman kalau Nabi sendiri nggak mau nyolatin, tapi sahabat nyolatin. Jangan sampai nggak ada yang nyolatin. Ya. Nah jadi pelajaran buat kita tadi, jangan kita menuduh orang munafik. Ya. Makanya saya nggak nyebut nama kan, saya nggak nyebut nama. Dan dilarang sama Rasul menyebut fulan kafir, nggak boleh hadirin. Fulan munafik nggak boleh, cuman sebutin sifatnya aja. Ya. Kita nggak boleh nyebut nama hadirin kalau urusan begitu. Kenapa? Siapa yang mengkafirkan seseorang, terus orang itu nggak kafir, maka fayaudu kufruhu, kembali kekafirannya kepada dirinya. Serem gak tuh? Kita bilang fulan kafir, ya. Ternyata nggak kafir, balik ke kita. Nauzubillah. Jangan mudah lisan kita bilang orang kafir, jangan mudah lisan kita bilang orang munafik. Jadi kasus begini sama, kita tetap harus waras juga hadirin. Jangan mengatakan si fulan begini, si fulan begitu. Tahan dulu. Tuh. Nah ya, jadi ya bagaimana pandangan kita terhadap orang-orang yang seperti itu ya cukup di dalam hati aja. Ya. Jadi kalau kita menemukan kan dalam hadis ada 3 ciri orang munafik. Ya ayatul munafik salasah. Tanda orang munafik 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar. Wa idza tumina khona, kalau dikasih amanah khianat. Tapi jangan langsung kita mengatakan kepada orang yang dikasih amanah jabatan kekuasaan dia khianat, jangan langsung bilang apa? Munafik. Tahan dulu lisan kita. Bisa jadi kita yang salah informasi hadirin. Karena nggak semua orang yang dikasih amanah langsung otomatis nggak amanah, belum tentu. Ya. Jangan mudah lisan kita menyematkan kata kafir ame orang. Jangan mudah menyematkan kata bid'ah ame orang. Ya. Lihat orang begini maulid bid'ah itu hadirin. Emang bid'ah ada hadirin. Ya. Kita nggak anti sama bid'ah kok, enggak. Saya kalau ngaji sama guru saya jelasin tuh. Apa contoh bid'ah? 1 nih. Ya. Motong pala kebo, lempar di laut. Bid'ah itu. Ya. Nggak ada ceritanya Nabi pernah tuh ngelempar ya,
Pala kebo di mana? Di laut. Ya. Tapi kalau sedekah boleh nggak? Boleh. Ini orang-orang kan kadang-kadang ya. Contoh tadi apa? Orang menghindari mudorot. Kalau bahasa kata sedekah apa tuh namanya? Sedekah kampung apa sedekah laut ya? Saya tanya tujuannya apa sedekah laut? Biar kampung ini nggak kena bala. Oh salah. Jangan ke laut. Kasih orang miskin aja. Cobain gitu. Orang kan berkeyakinan kalau nggak sedekah ke laut akan apes gitu, kena musibah. Coba sedekahnya ke orang miskin, doa biar nggak kena bala. Insya Allah saya jamin sebagaimana kata Nabi nggak bakal kena bala. Kenapa? As-sodaqoh ya tajlibur rizq. Sodaqoh itu bisa menarik rezeki. Ya, wa tadfa'u ya tajlibur rizq dan juga bisa menolak ya segala musibah. Wa tadfa'ul musibah ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedekah itu bisa menarik rezeki dan menolak musibah. Tuh. Apalagi sedekahnya pagi-pagi. Cakep hadirin. Ya. Nah, ini bid'ah yang model begini nih, itu yang mesti kita galakkan, bukan bid'ah yang kayak kita kerjain. Maulid dikata bid'ah, tahlilan dikata bid'ah, kita tasyakuran salamatan dikata bid'ah. Mau umroh, mau ini bikin ratiban dikata bid'ah. Nanti kalau begitu bid'ah semua hadirin. Ya. Belum rokok dikata bid'ah, kalau ngamuk kita dikata bid'ah. Ini hadirin ya. Jadi kembali lagi tadi, ya. Bagaimana tergantung pandangan kita kepada alim ulama. Kalau seandainya ada alim ulama ya yang kita pandang ini benar seorang alim ulama yang dikatakan ulama muttafaqun alaih, jangan sampai kita benci kepada orang itu. Ya. Ada wali muttafaqun alaih. Kan wali ini ada macam-macam. Ada wali yang ulama sepakat, ada yang nggak sepakat. Maka nentuin wali hadirin nih, jangan berdasarkan kesimpulan sendiri. Ya. Adabnya begini, kita punya guru kita orang soleh. Kita jangan bilang wali dulu, jangan. Tahan lisan kita. Wah, guru saya wali, belum tentu. Sampai kapan? Sampai Allah kasih lihat kepada kita sesuatu yang meyakinkan kita dia wali. Cuman kalau dikasih lihat jangan ngomong ke orang. Simpen. Jadi fitnah. Karena bisa jadi itu guru jadi wali buat kita doang. Ya. Gimana kapan kita bilang guru kita wali? Sampai wali yang lain, ulama-ulama mengakui ini orang wali. Selesai. Nah, kalau sekarang kagak hadirin. Ya, wali-wali itu yang ngaku dirinya sendiri. Nih, jamaah, saya bisa nahan hujan nih. Misalnya gitu. Wah. Hujannya tetap deres. Hujannya nggak berhenti, nggak jadi batal jadi wali tuh hadirin tuh. Zaman sekarang begitu, yang mewalikan si guru murid-muridnya nggak boleh hadirin. Ya. Kita kalau wali itu yang milih bukannya bukannya murid. Wali yang milih siapa? Allah. Ya. Begitupun sama. Ya. Seorang wali ya, nggak bisa juga ya, ditentukan oleh murid. Jadi kalau banyak sekarang munculan ini wali, jangan dulu percaya hadirin. Paling banter kita bilang ini orang soleh, udah cukup. Kalau orang soleh itu udah maksimal, ya. Tapi kalau bilang wali, oh berat hadirin. Karena konsekuensinya man ada li waliyan, siapa yang memusuhi auliaku, kekasihku, faqad adzantuhu bil harb, aku memakan perang sama dia. Ya. Jelas hadirin ya. Jadi jangan sampai kita benci kepada guru-guru kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan tuh ya. Orang-orang yang lagi ngadu domba nih, orang-orang NU, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita ikut-ikutan benci ame habaib. Maaf, kita boleh saja ya nggak seneng ame oknum habaib, boleh. Oknum, saya katakan oknum, bukan karena oknumnya, tapi karena perbuatannya. Kita diajarin guru kita gitu kan, benci sama orang boleh, cuman jangan sama orangnya, sama apanya? Perbuatannya. Kita nggak suka sama Habib, itu hak kita, tapi jangan benci Habibnya. Benci apanya? Perbuatannya. Selesai, udah. Ya. Nah, yang sekarang yang sedang dihembus-hembuskan ini, ya, saya bilang tadi kebetulan ya, itu ya. Ulama orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang Jakarta itu ingin dijauhkan daripada
jasa guru-guru ulama-ulama yang berkiprah di Jakarta ini. Ya, mudah-mudahan ya penyampaian hadis ini bermanfaat ya buat kita semua. Dan biasanya ada tanya jawab nggak? Enggak ya? Langsung selesai tutup. Hah? Ada tanya jawab nggak? Baik, kalau mungkin ada yang ingin bertanya, ya saya persilakan satu pertanyaan. Yang mau nanya silakan, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu